Bapak. Nama saya Dr. Sugio di sini dan saya dokter yang berjaga di IGD hari ini dengan Bapak siapa? Bapak Putra. Oke, Bapak Putra ya. Baik, jadi Bapak Putra ini saya datang ke IGD dengan kondisi yang cukup parah ya. Apakah Bapak sudah ada lapor korban melalui polisi? Sudah, Dok. Oke, apabila sudah melapor ke kepolisian, bisa saya minta untuk surat permintaannya? Ini ada, Dok. Oke, ya. Jadi di sini saya mendapatkan surat dari Resort Kota Besar Surabaya, Sektor Lakar Santri, di mana ini ada permintaan untuk dibuatkan visum et repertum. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya saya akan melakukan berbagai pengecekan dari jenis luka, bentuk luka. Kemudian setelah itu saya juga akan memeriksa seluruh bagian tubuh juga. Kemudian akan melakukan tanya jawab dan ada pengambilan dokumentasi, di mana dokumentasi ini meliputi foto wajah, foto luka-luka dan juga foto keseluruhan dari tubuh Bapak. Kemudian foto yang kami ambil serta semua data rekam medis yang kami simpulkan itu akan disimpan dalam rekam medis elektronik rumah sakit. Dan ini dapat dibuka di depan pengadilan, di mana ini diperlukan sesuai dengan permintaan hukum oleh aparat penegak hukum. Jadi apakah Bapak bersedia? Bersedia. Silakan lebih lanjut. Oh, baik. Baik. Jadi bila diceritakan mungkin ada keluhan apa gimana awalnya? Ini, Dok, saya tadi habis dibegal, Dok, sama gak tahu ada 3 orang. Oh gitu. Gojek 3 di naik motor. Oke. Terus kemudian dibegal gimana kronologinya? Ini, Dok, saya dibacok di sini, Dok, di dada saya. Kemudian ini ada luka waktu saya jatuh, Dok, sama di sini waktu saya jatuh tuh. Oke, seperti itu ya. Ini terjadi kira-kira berapa lama? Kapan? Tadi, Dok, sejam yang lalu. Oh, sejam yang lalu ya. Terus tempatnya tahu mungkin? Di jalan, sekitar jalan yang dekat perumahan depan itu, Dok. Oh iya dekat sini itu ya. Iya. Oke, apakah Bapak mungkin mengenali pelakunya? Ada tahu orang yang menyerangnya mungkin? Pria atau wanita gitu? Gak tahu, Dok, gak kenal sama sekali. Oke, nggak kenal ya. Ya. Jadi nggak tahu pelakunya. Kemudian setelah itu saya lihat ada luka ya di area dada, di tangan dan juga di bawah lutut ya, Pak ya. Iya, Dok. Oke, terus kemudian apakah Bapak ada gejala seperti mual, muntah, pusing gitu sekarang? Ada, Dok, ada pusing, ada nyeri dada, terus nyeri juga di ini ada luka saya, Dok. Oke, terus nggak ada sesak nafas gitu-gitu, terus seperti nyeri menelan atau gimana? Oh, tidak ada, Dok. Oke, nggak ada ya. Oke, kemudian apakah sudah mendapatkan pengobatan, ada ditangani sebelumnya? Belum. Ini pertama ya? Ya, baru datang, Dok. Oke, baik. Jadi dari sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Hasil anamnesisnya Bapak ada terjadi pembegalan, kemudian Bapak dibacok pada area dada kiri, kemudian setelah itu di sini didapati juga luka pada tangan bagian kanan dan juga luka di kaki bagian kiri, seperti itu ya. Baik. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik. Di sini saya akan mempersiapkan peralatannya, yaitu saya akan menyiapkan peralatan pemeriksaan yaitu label skala dan juga peralatan untuk dokumentasi ya. Baik, jadi saya pertama akan mendeskripsikan lebih dahulu luka yang ada pada area dada ya Pak ya. Baik, permisi ya Pak. Oke, dari sumbu tengah tubuh ini kami mendapati lukanya ini ukurannya sekitar 60 mm. Kemudian setelah itu lebarnya adalah 10 mm, 60 kali 10 mm. Kemudian dari sudut tengah tubuh ini saya ukur sekitar 5 cm ya dari tulang sternumnya. Kemudian setelah itu bisa saya lihat luka yang ada di area tangan Pak. Oke. Untuk luka di area tangan di sini ukurannya adalah 20 mm kali 30 mm. Kemudian setelah itu pada reviewnya ini berada di area tangan kiri bagian bawah ya, di tangan kiri bagian bawah. Dan setelah itu saya catat terlebih dahulu ini seperti tadi ya, luasnya yaitu adalah 20 kali 30 mm. Kemudian berikutnya di sini luka yang terakhir saya dapati pada area lutut ya. Untuk area lutut sendiri lukanya itu ada di angka 25 kali 20 mm dan posisinya ada di bawah lutut ya. Jadi di sini saya mencatat lukanya
terdapat pada area lutut bawah. Oke. Kemudian berikutnya di sini saya mendapati jumlah lukanya adalah ada tiga jenis luka di sini. Dan yang pertama adalah ada luka memar. Di sini luka memar ini warnanya sekitar keunguan, hitam keunguan dengan bentuk yang kurang teratur. Kemudian ukurannya sudah disebutkan tadi. Dan kemudian luka yang saya dapati di area dada yaitu adalah luka terbuka. Luka terbuka ini punya tepian yang cukup tegas, kemudian belum didapati adanya jembatan jaringan. Kemudian akar rambutnya juga terpotong di sini dan ujungnya sudutnya adalah lancip sehingga menimbulkan adanya area dasar yang bisa coba dilihat. Kemudian setelah itu pada area kaki di sini terdapat jenis luka lecet, di mana luka lecet ini warnanya adalah putih kemerahan, merah segar. Kemudian bentuknya juga tidak teratur dan berada di area regio lutut, di bawah regio lutut. Kemudian ukurannya sudah saya terangkan pada area awal tadi ya. Oke, baik. Di sini saya mohon izin untuk membuat dokumentasi fotografi forensik pada wajah dan pada semua area luka. Oke. Baik. Ya, jadi saya mohon izin untuk foto wajah terlebih dahulu ya Pak ya. Oke. Kemudian untuk foto luka-luka saya akan memfoto jarak jauh untuk regio lukanya. Oke. Kemudian jarak menengah dan kemudian jarak dekat untuk detail lukanya. Oke, baik. Ya, ini pertama foto jarak jauh, foto jarak menengahnya, dan ini foto jarak dekatnya. Kemudian untuk luka yang terakhir, ini adalah foto untuk area jarak jauh, ini jarak menengah, dan ini jarak dekatnya. Oke. Di sini saya sudah memperlihatkan sudut foto pengambilan yaitu 90 derajat pada area antar luka, dan kemudian saya menampilkan label identitas, kamera, dan juga terlihat regio serta koordinat X, Y, dan Z-nya, serta saya memeriksa label identitas korban yang mencakup nama, nomor rekam medis, dan juga tanggal pemeriksaan. Baik, di sini hasil kesimpulan luka dan jenis luka serta derajat lukaannya juga sudah saya buat dan saya simpulkan. Berikutnya saya akan membuat hasil untuk visum et repertumnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Pak? Tidak ada dok. Oke. Untuk informasi, yang visum et repertum ini tidak boleh diberikan kepada pasien dan hanya boleh diberikan kepada penyidik. Sebagai gantinya, nanti Bapak sebagai korban akan mendapatkan resume medis lengkap sebagai rekam medis Bapak. Untuk visum et repertum akan saya serahkan langsung kepada kepolisian sektor Lakar Santri sebagai upaya untuk menjadi penegakan hukum sesuai permintaan aparat penegak hukum. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Selamat siang. Terima kasih dokter. Baik, berikutnya setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik forensik dan juga dilaksanakan juga anamnesis forensik, maka berikutnya yang harus dilakukan adalah penulisan visum et repertum. Langkah pertama untuk penulisan visum et repertum yaitu menuliskan pro justitia dan visum et repertum. Kemudian yang kedua yaitu membuat pendahuluan VER. Pembuat pendahuluan VER ini pertama adalah mencantumkan nama dokter pemeriksa dan juga instansi tempat korban diperiksakan, kemudian asal, nomor, dan tanggal surat permintaan visum et repertum SPV yang dikeluarkan oleh kepolisian. Kemudian berikutnya adalah identitas korban secara lengkap seperti nama, jenis kelamin, warga negara, pekerjaan, alamat lengkap, kemudian umur dan agama. Kemudian tanggal dan waktu dan tempat pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan pada area IGD atau di tempat rumah sakit. Kemudian setelah itu pemberitaan visum et repertum dilaksanakan dengan pertama mencatat terlebih dahulu anamnesis forensik. Anamnesis forensik kemudian diikuti dengan keadaan umum, kesadaran, dan tanda vital. Kemudian yang ketiga adalah status generalis yang bermakna untuk mediko legal. Kemudian 4 status lokalis luka-luka. Yang kelima adalah pemeriksaan penunjang bila ada. Dan ke-6 yaitu tata laksana yang telah dilakukan oleh dokter pemeriksa. Berikutnya, setelah pemberitaan, maka wajib untuk membuat kesimpulan visum et repertum yang meliputi identitas korban, kemudian hasil pemeriksaan jenis luka, setelah itu sebab akibat terjadinya perlukaan, dan juga derajat luka. Setelah dilakukan pembuatan dari pendahuluan, pemberitaan, dan kesimpulan dari visum et repertum, maka wajib untuk membuat penutup visum et repertum
Dan setelah itu visum et repertum ini wajib ditandatangani oleh dokter pemeriksa atau dokter yang bertugas. Perlu digarisbawahi bahwa visum et repertum ini tidak boleh diberikan kepada korban dan harus diberikan kepada penyidik atau kepada pihak yang telah melampirkan surat permintaan visum, yaitu aparat kepolisian. Di sini korban hanya diberikan resume medis sebagai hasil pemeriksaan yang dapat dibawa pulang. Baik, sekian untuk video Tramed hari ini terkait dengan analisis forensik, deskripsi luka, fotografi forensik, dan pemeriksaan forensik klinik dan penulisan visum et repertum. Sekian, terima kasih.